bisa. Bismillah, silakan untuk guru kita Ibu Vera Haryanti Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, penggenggam langit dan bumi, yang maha memudahkan saya dan kita semua hadir di sini. Bismillah, ini dalam rangka kajian parenting yang diadakan setiap bulan dari Ponpes Al Muhajirin 3. Bismillah, ini menjadi satu ladang ilmu yang berkelanjutan, yang tadi Bapak Kiai Haji Profesor Abun Bunyamin Syahuna, tentu guru besar kita semua. Tujuannya adalah bagaimana kita semua mampu meraih surga. Masih ada ingat tadi surga untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Dan baru beriman ketika saling mencintai. Dan hari ini materi saya akan fokus membahas itu semua. Bagaimana hati kita nanti akan penuh cinta. Bismillah. Tentu hanya kepada Allah kita memohon ya Bapak Ibu, memohon pertolongan, memohon perlindungan, tentunya memohon pengampunan, dan pastinya perlindungan dari apa Bapak Ibu? Dari apa perlindungan, dari apa Bapak Ibu? Dari musibah, dari apa lagi? Dari siapa Bu? Godaan setan yang terkutuk. Kata setan, astagfirullah. Setan yang istighfar, saya nggak ngapa-ngapain Bu, katanya gitu ya. Jadi hari ini kita akan memohon pertolongan Allah pastinya ya, perlindungan Allah dari apa? Dari kotornya hati dan jelek ya perbuatan. Bismillah. Tentunya salawat serta salam kepada Nabi besar tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan kita semua yang mendapatkan syafaatnya. Pertanyaannya lagi, syafaatnya apa Bapak Ibu, syafaat Rasulullah? Yang udah tahu nggak boleh jawab. Syafaat Rasulullah apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Pertolongan. Betul. Pertolongannya dalam bentuk apa? Syafaat Rasulullah kita sering ya mendengar, mengagung-agungkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan kita semua yang mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Pertanyaannya, syafaatnya apa Bapak Ibu? Saya jawab sendiri aja ya, biar cepat. Oke, syafaatnya itu ilmu Bapak Ibu. Makanya ayat yang pertama turunnya apa? Iqra, bacalah, bukan makanlah atau bukan belanjalah gitu ya. Kalau sekarang apa? Shopee COD gitu ya, enggak. Oke. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pondok Pesantren Al Muhajirin, kepada Bapak pimpinannya Syahuna, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA beserta Ibu, dan juga kepada sahabat saya Ibu Pembina Ponpes Al Muhajirin 3, Ibu Kiki Zakiyah MA. Zakiyah pasti. Ibu Kiki Zakiyah Nur Aisyah. Dan semua para ustadz dan ustazah dan semua tim jajarannya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, menghemat waktu, boleh ya? Oke. Dan tentunya ucapan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Boleh tepuk tangan untuk sendiri. Karena jarang banget Bapak Ibu yang mau hadir untuk
menghadiri kajian parenting. Biasanya banyak bapak ibu yang bilang, paling juga biasa aja. Tapi kali ini akan berbeda. Karena Ibu Kiki concern sekali tentang kesehatan mental. Dan ini kemarin sudah kita lakukan untuk para ustadz dan ustazah, juga untuk pengurus OPAL. Ya, dan akan nanti disosialisasikan dan akan dipraktekkan ke semua santrinya. Bismillah ya, mohon doa. Jadi saya akan sering datang ke sini, bismillah, ini akan memperbaiki bukan hanya kinerja tetapi para santrinya. Sehingga santri yang ada di Al-Muhajirin, terutama Al-Muhajirin 3, menjadi santri yang benar-benar menjadi generasi emas. Yang kalau pulang ke rumah nanti bismillah ya, enggak tidur. Biasanya santri kalau pulang ke rumah ngapain Pak? Tidur. Kenapa tuh? Kalau di rumah tidur. Kenapa Bu? Kenapa kalau di rumah tidur? Kenapa? Kangen tempat tidur? Kenapa Bu? Kenapa kira-kira? Ibu nanya enggak? Kenapa tidur melulu gitu? Ibu nanya enggak? Nanyanya gimana? Coba kita tanya. Nanyanya gimana Bu? Kenapa tidur terus? Terus anaknya jawab apa? Capek. Bu Kiki tanggung jawab. Katanya di pesantren capek. Yang lain ada jawabannya selain capek atau enggak ditanya? Gimana nanyanya? Coba gimana nanyanya? Oh, anak ibu pulang pengennya masak terus. Oh, Masya Allah. Bu Kiki, tepuk tangan buat Bu Kiki. Berhasil santrinya. Pulang masak terus, Masya Allah. Ibu-ibu yang lain? Ibu-ibu yang lain gimana? Banyakan masaknya apa tidurnya? Oh. Bapak-bapak nggak ada suaranya? Apa nggak perhatikan nih? Nggak ngeh. Kayak lagu Armada, pergi pagi pulang pagi. Ku rela gitu ya, pagi. Kenapa? Oh ya, oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini seperti yang tadi Bis Asi bilang, belum kenalan, ini namanya Wasini, karena beliau guru jadi dipanggilnya Miss Asi. Miss Asi ini salah satu peserta pelatihan saya yang sakit kanker. Kanker payudara yang udah parah banget deh pokoknya ya. Dan udah metastase ke tulang, gak bisa bangun, tadi udah diceritakan. Ditambah lagi suaminya agak-agak tantrum dikit gitu. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Tadi Miss Asi bilang, ini musibah apa anugerah gitu ya. Ibu-ibu bilang apa? Ibu bilangnya anugerah ya. Satu orang? Satu orang. Oke. Bu, kalau ibu bilang musibah, Miss Asi sekarang bilang anugerah. Kenapa? Miss Asi bilang sama saya, Mbak, uang aku nggak habis-habis. Uang aku nggak habis-habis. Padahal Miss Asi nggak kerja. Jadi apa aja yang dipegang jadi duit. Masya Allah. Siapa yang mau? Oh cuma satu. Oh oke. Yang lain nggak butuh duit. Oke. Kirain nggak butuh duit yang lainnya. Jadi siapa yang mau? Uang nggak habis-habis? Oh ibu-ibunya separuh. Bapak-bapak nggak mau? Apa? Ini apa karena bapak-bapak itu kalau pulang langsung setoran? Iya ya. Oh diwakilkan karena dompet langsung setoran gitu ya. Oke Pak, dipahami dan dimengerti. Baik. Oke, bismillah. Bismillah ya Pak, nggak apa-apa. Dompetnya diambil juga nggak apa-apa gitu ya Pak. Pokoknya Allah ganti. Bismillah. Oke, saya tahu Pak, Bu. Setiap kajian pasti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar. Apalagi seusia-usia kita. Udah kita anggap teman aja ya. Saya panggil teman-teman boleh? Karena saya juga ibu-ibu. Saya ibu-ibu, anak saya yang pertama umur 30. Anak saya yang kecil umur 25. Gitu. Jadi umur saya tebak sendiri. Umur saya 52 tahun. Gitu. Jadi saya ngerasain banget Bu, tenang. Tadi kalau Miss Asi bilang,
tenang Bu, nggak sendiri, saya juga ngerasain Bu, Masya Allah pokoknya. Nah jadi karena saya tahu beban kita banyak, masalah banyak gitu ya. Untuk materi ini sampai dengan selesai zuhur ya, sampai azan gitu ya. Ibu-ibu santai aja, rileks aja, yang penting aktif berpartisipasi. Supaya ketika pulang keluar dari pintu ini ada yang ibu dapatkan. Minimal tubuh ibu sehat. Minimal pinggang, punggung nggak nyeri-nyeri lagi. Bahu yang berat minimal longgar. Sepakat? Oke, jadi untuk uji konsentrasi, kalau saya bilang sepakat, Bapak Ibu jawabnya setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Sepakat. Setuju? Sepakat. Cakep. Oke, kita mulai. Sepakat? Nah, gitu. Oh iya, belum kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Jangan udah lama kenal tapi gak sayang-sayang. Saya Vera Haryanti Anwar. Saya biasa dipanggilnya Vera. Jarang banget Bapak Ibu saya dipanggil Haryanti. Apalagi dipanggil Anwar, gak pernah. Jadi panggil saya Vera, keseharian saya selain saya jadi seorang ibu, saya juga selain trainer juga saya konselor dan saya juga terapis. Klien saya banyak banget yang sakitnya parah, kanker, stroke, jantung koroner, autoimun, dan yang sekarang sedang maraknya 3 tahun belakangan itu depresi. Anak-anak di usia SMP. Dari SMP udah depresi. Depresinya ada yang kecanduan narkoba, kecanduan film porno, dan LGBT. Na'udzubillah sama na'udzubillah ya. Nah, dari itu semua Bapak, Ibu, kalau penyakit-penyakit recehan gak usah ditanya ya, banyak banget. Masalah rumah tangga, paling banyak banget. Nah, dari semua yang saya lakukan, saya jadi konselor dari 2016, dari 2016 itu, ternyata kenapa tubuh kita sakit, kenapa badan kita rasa nggak nyaman, kenapa rezeki kita juga rasanya sulit datang. Rezeki kan yang datang ke saya itu nggak cuma kesehatan ya, tapi kesehatan dompet. Jadi ada yang ketipu 27 miliar, ada yang ketipu, pokoknya banyak deh. Ada yang ngerasa hutang nggak lunas-lunas, tapi nambah lagi. Nah itu banyak tuh yang seperti itu. Jadi dari semua keluhan ternyata cuma ini aja, kurang rasa bahagia. Rasa bahagia ini menutup semua pintu-pintu kemudahan, pintu rezeki terutama. Nah bismillah hari ini kita akan bahas semua. Oh iya, tadi Bis Asi bilang Aura Charming itu brand yang dikasih oleh kiai saya. Kiai saya keren loh. Brandnya Aura Charming. Banyak orang bilang Aura Charming itu mistis ya Bu. Kalau dengar kata aura, pasti kita udah langsung ngerasa mistis ya. Wah ini pasti ada sesuatu. Tapi enggak Bapak Ibu, Aura Charming adalah ini metode. Metode apa? Pemberdayaan diri untuk memaksimalkan aura positif dalam diri kita dengan self healing. Artinya kita bisa lakukan sendiri. Bapak Ibu nggak butuh konselor, Bapak Ibu nggak butuh terapis, nggak. Bisa lakukan sendiri. Gimana untuk rezeki? Apalagi rezeki, gampang banget. Pakai teknik-teknik self healing dari Aura Charming. Lalu selain itu yang paling utama adalah kita mampu kelola emosi. Karena emosi ini yang benar-benar bikin kita jadi nggak berdaya. Emosi ini yang ngaduk-ngaduk, di mana ngaduk-ngaduknya emosi? Di perasaan. Nah, jadi hari ini kita selesaikan sehingga ketika emosi dalam diri kita terselesaikan, otomatis tubuh kita sehat. Tadi kuncinya aktif berpartisipasi. Ketika saya praktek, Bapak Ibu ikutan. Sepakat? Oke, agak keseleo dikit gak apa-apa. Itu faktor usia. Loading, oke ya. Nah, ketika kita mampu mengelola emosi, otomatis ini mampu menyembuhkan diri kita sendiri dan kita bisa jadi magnet rezeki. Kalau Miss Asi bilang, tagline-nya Aura Charming itu sehat tanpa obat, cantik tanpa make up, dan jadi magnet rezeki. Bismillah. Oke, kita mulai perjalanannya. Kalau banyak orang bilang aura itu mistis Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, aura itu sebenarnya dari hadis Rasulullah.
Hadis Rasulullah mengatakan, baik buruk diri seseorang tergantung segumpal darah yang disebut hati. Nah, hati kita ada di mana coba? Ya, kita bilang hati kita ada di perasaan sini ya. Nah, hati ini sebenarnya enggak di sini, Bu. Hati yang disebut perasaan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu disebutnya perasaan. Kok disebut perasaan? Contoh, Bapak Ibu kejepit pintu tangannya. Yang kejepit apanya? Tangannya. Yang sakit apanya? Semuanya. Semuanya. Coba bayangin kejepit pintu, yang sakit semuanya enggak? Mukanya langsung meringis, terus badannya jadi gitu ya. Nah, itu perasaan. Nah, isi perasaan kita yang kita sebut dalamnya hati ini isinya apa, Bu? Isi perasaan kita. Apa, Bu? Coba cek. Ibu nggak usah liatin saya, Ibu cek aja perasaan. Nggak usah liatin saya, Ibu cek perasaan Ibu, isinya apa? Apa isinya Bapak Ibu? Biasanya sih ya, biasanya marah, sedih, kesel, sebel, gregetan, emosi, kecewa, tidak berdaya, putus asa. Apalagi tuh? Was-was, khawatir, sedih, dan lain-lain. Ngumpul di sini ya. Nah, ngumpul lihat ya. Ini memancar keluar dari dalam tubuh kita. Memancar kemana? Ke langit dan bumi. Jadi pancaran ibu enggak segini aja. Pancaran memancar ke langit dan bumi itu jadi magnet. Kalau dalam hati ibu kesel, sebel, gregetan, sedih, kecewa, dendam, apalagi lah banyak banget ya. Itu memancar jadi magnet, maka kalau magnet tentu memagnet hal yang sama, benar gak? Kalau saya magnetnya logam, berarti yang termagnet logam. Gak mungkin kan kalau saya lemparinnya magnetnya logam, yang nempel ember plastik, mungkin gak? Enggak ya. Jadi, nah coba yuk bayangin. Kalau hati kita sebel, kesel, gregetan, sedih, tidak berdaya, kecewa, was-was, putus asa, memancar dari perasaan kita, menyebar ke langit dan bumi, jadi magnet, kira-kira yang masuk ke dalam diri kita lagi, dalam hidup kita apa lagi? Rasa yang sama? Nah, itulah yang menyebabkan hidup kita nggak berubah. Masalah lagi, ujian lagi, kecewa lagi, kesel lagi, sebel lagi, gregetan lagi. Jadi yang di hadapan kita nyebelin semua. Terutama ibu-ibu, Pak. Kalau ngelihat Bapak sebel gitu. Orang terdekat soalnya, benar nggak, Bu? Oh iya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak, ini cuma menginspirasi. Enggak. Nah, gitu ya Pak, Bu. Jadi cek isi perasaan Bapak Ibu. Itu yang memancar, lalu dia balik lagi ke dalam diri kita. Kalau dalam hati Ibu bilang, pikiran Ibu bilang, duh gimana ya, ini buat bayaran, ini buat listrik, ini buat cicilan, ini buat kewajiban, ini buat itu. Berarti kan Ibu rasanya kekurangan, benar gak? Kurang ya. Nah, rasa kurangnya Bu memancar ke langit dan bumi, ke seluruh dunia ini. Lalu ibu curhat di media sosial. Curhat ya, di status WA, di Facebook, di Instagram, di tweet, di apa lagi sekarang? Oh di TikTok gitu ya, curhat. Ditambah lagi Bu, kencang sinyalnya. Kelihatan lagi ke semua, langsung ditangkap sinyal-sinyal yang ada di semesta raya ini. Lalu dibalikin lagi Bu, kekurangan lagi. Ibu kan kekurangan yang ada di perasaan dan pikiran, kurang uang, kurang kasih sayang, kurang penghargaan, kurang pengakuan, kurang apa lagi Bu? Itu semua kurang. Akhirnya memancar, lalu datang ke dalam ibu, ke sini nih, ke dalam hidup kita, orang-orang yang begitu Bu. Orang-orang yang sama kayak ibu, misalnya kekurangan juga, misalnya curhat. Ih kayak gue lagi pusing nih, kayak gue, jangankan lu, gue juga sama gitu. Benar ya Bu? Ibu kalau curhat ya, teman curhat ibu nggak mau kalah. Nggak mau kalah susahnya, benar ya Bu? Ada nggak ibu curhat sama teman? Duh gue pusing nih buat bayaran, buat ini, buat itu. Berapa? Gue pinjemin. Nah. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Adanya gimana? Sama, gue juga, lu mah masih mending gitu ya. Iya, sini gitu ya. Nah, ketika ibu curhat sama teman,
maka ibu sedang mengundang lagi lebih banyak. Karena ada suara yang keluar. Energi suara ini lebih besar juga. Jadi perasaan udah menyebar, tadi di status WA udah nyebar, suara lagi ikut nyebar. Terus teman yang tadi ibu curhat ngomongin lagi, tadi dia kesian banget tuh, nyebar lagi bu. Makanya yang datang ke kita nggak enak terus, ujian lagi, musibah lagi, nggak enak semuanya, gitu ya. Nah, banyak orang nggak percaya, masa sih kita tes kalau nggak percaya. Jadi secara saintis, yang namanya aura adalah bioenergi yang memancar dari dalam tubuh kita atas hasil dari aktivitas kita sehari-hari. Aktivitasnya ngapain Pak setiap hari? Kerja gitu ya. Ibu-ibu ngapain Bu? Masak gitu. Nah sekarang coba Bapak Ibu cek nih. Waktu Bapak Ibu kerja, dalam hatinya senang, riang, gembira, gimana rasanya ngerjain kerjaan itu? Ringan. Orang-orang di sekeliling gimana rasanya? Santai gitu ya. Coba sekarang bayangin, waktu ngerjain sesuatu, hati Bapak Ibu kesel, sebel, gregetan gitu. Gimana rasanya? Paling terlihat adalah badan sakit, benar gak? Badan pegel-pegel, langsung gak bisa gerak, langsung lemes. Nah seperti itu terasa langsung di dalam diri kita, energinya berbalik ke kita. Nah itu maksudnya dari aura charming. Jadi hari ini kita akan selesaikan yang namanya perasaan kita jadi obat buat kita. Minimal ya, karena pertemuan kita sebentar, pelatihan saya, workshop saya itu biasanya 6 jam. Dan saya ada workshop riset rezeki. Bagaimana kita bisa mengubah rezeki kita ke setelan semula. Hidup kita udah penuh keberlimpahan. Nah apa aja yang mengotorinya, apa aja yang menghijabnya, nanti ada di pelatihan saya di workshop riset rezeki. Nanti hubunginya Miss Asi ya. Oh iklan dikit ya Bu Kiki punten. Ya karena penting ya rezeki. Nah bagaimana rezeki kita bisa banyak, bisa lancar, bisa mengalir, kita bersihkan di perasaan kita. Selama 2 jam ke depan mungkin nanti enggak, mana saya rezekinya belum datang. Bu ada workshopnya. Dan sekarang minimal hari ini kalau ibu ikut praktek dengan jujur ya, kuncinya jujur. Jadi Bapak Ibu untuk hasil maksimal jujur dalam hati. Sepakat? Oke, agak mikir. Ya, apa-apa. It's okay. Agak mikir. Nah, ini aura kita tuh memancar di alam semesta. Jadi kita nggak terlihat ya alam semesta raya ini. Makanya boleh nggak kita kan sering nih mendengar, kita sering berpikir, terus apa lagi merasakan, melakukan, boleh nggak hanya hal baik. Kenapa hal baik? Bapak Ibu untuk selamat di dunia ini kira-kira ada nggak petunjuknya? Apa petunjuknya Pak? Quran, keren. Petunjuknya adalah Al-Quran. Pertanyaan saya, untuk sampai ke Al-Muhajirin kan ada Google Maps petunjuk ya. Bapak pakai petunjuknya Al-Muhajirin gitu ya. Ada petunjuk yang Bapak pakai. Nah Al-Quran, petunjuk yang mana Pak yang Bapak pakai di Al-Quran? Untuk Bapak bisa selamat di dunia. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, nanti repot kerjainnya. Saya aja pakai cuma satu. Ada? Artinya? Oke, good, keren. Oke, Miss, tolong Miss minta nomor rekeningnya, nanti pakai QRIS aku. Duit dia apa di dompet soalnya uangnya. Ini Bapak gini. Oke. Ya, minta nomor rekeningnya Miss. Langsung aja minta. Itu pakai kertas biar cepet. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Bapak Ibu, percayalah,
ketika kita menggunakan petunjuk Allah untuk kita hidup di dunia, maka kemudahan akan datang. Jadi karena tadi Bapak menjawab, saya berikan kemudahan. Bismillah. Nggak banyak ya Pak, 100.000 aja ya. Oke. Tapi bismillah Pak, 100.000-nya bertambah jadi 100, 200, bahkan 1.000 kali lipat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu boleh ya, selama ini saya paham banget, saya ngerti banget gitu ya. Kita jalan sejalan-jalannya, benar nggak? Kita ikut-ikutinnya aja deh. Kita lupa bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Nah saya pakai cuma ayat ini. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini Quran surat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1, 2, ada yang angkat tangan? 3, ya udah nggak jadi. Padahal hadiahnya 500.000. Iya, karena ini salah satu yang sering kita baca. Ini ada di surat Ar-Rahman. 500.000. Padahal tadi saya udah ngomong tuh. Udah Bu, udah Ibu ngomong ke saya aja. Oke, jadi boleh ya ketika kita menggunakan satu ayat aja untuk hidup di dunia ini, maka kita akan sampai ke tujuan. Hidup dengan mudah dan menyenangkan. Tadi kalau Pak Kiai bilang, Syekhuna bilang bahwa surga itu untuk orang yang beriman, yang penuh cinta dan kasih sayang. Bagaimana orang yang cinta kasih sayang? Nah, kalau saya pakainya ini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan hanya berbalas kebaikan. Kalau Bapak tadi Allah nggak akan memberikan ujian di batas kemampuannya. Jadi ya udah enjoy aja. Cakep Pak, kalau Bapak begitu berarti keren banget. Saya juga sama, jadi kalau ada yang menyakiti hati saya kasih hadiah orangnya. Gitu, supaya saya bayar denda. Saya nggak mau ada yang nyakitin perasaan saya. Tadi Syekhuna bilang, sebenarnya yang nyakitin perasaan kita siapa sih? Yakin. Coba cek perasaannya, siapa yang nyakitin? Si itu, si ini, gitu ya. Jadi bukan kita selalu nuduh orang lain, pada tadi Syekhuna bilang yang menyakiti diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi sepakat yang menyakiti kita adalah diri kita sendiri? Oke, cakep. Jadi, nah boleh ya Bapak Ibu pakai satu ayat, Bapak Ibu pilih yang mana yang Bapak Ibu enak lakukan. Kalau yang tadi Bapak bilang Allah nggak akan menguji di luar batas kemampuannya. Jadi saya sabar aja gitu ya. Oke, kalau saya pakainya ini Pak, karena berbuat kebaikan itu gampang Ibu-ibu. Gimana berbuat kebaikan gampang? Senyum aja itu udah kebaikan. Makanya guru saya bilang, Pak Jabil Azaini, inspirator sukses mulia se-Asia Tenggara bilang, kalau mau lihat orang pelit gampang. Gimana caranya? Orang yang gak pernah senyum itu tandanya pelit. Guru saya yang bilang ya. Jadi bilangnya sama guru saya, jangan sama saya. Karena senyum itu gratis, benar gak? Benar, senyum adalah sedekah dan ibadah. Bayangin aja, senyum aja gak mau sedekah, gimana bayar? Jadi boleh ya, coba senyum kanan kiri. Senyumnya, gitu ya. Bukan malu-malu, dipaksa, gitu ya. Senyum dipaksa tuh beda loh, sama senyum manis lepas dari hati. Nah, senyum manis lepas dari hati gimana? Ada tekniknya, 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 jam, 7 detik. 7 jam kelamaan, 7 detik ya. Jadi boleh ya, minimal sebelum kita baik sama orang, baik dulu dong sama diri sendiri. Kita terlalu jahat sama diri sendiri, senyum aja sama diri sendiri kita gak mau. Kita kadang-kadang bilang, ih bego ya gue gitu, sering gak begitu? Terus minta approval dari orang lain sama temennya, gue tadi bego ya, kata temennya iya gitu. Kata temennya di approve, oke, iya katanya gitu. Ya. Jadi udah ya begonya jadi nambah. Udah ya nggak usah minta approval sama orang ya, santai aja santai gitu ya. Karena memperberat kerja di pikiran dan perasaan kita. Oke. Nah, tema kali ini adalah apa Bapak Ibu? Silakan baca. Menjalani peran sebagai orang tua menuju ridhonya. Oke.
Nah, kalau kita ngomong ini, barang siapa meniti satu jalan ilmu, ya, untuk dalam menuntut ilmu, maka hadiahnya surga. Faktanya gimana faktanya? Rumah tangga surga kan ya? Katanya. Padahal banyak banget deh hadis juga bilang bahwa rumah tangga adalah surga. Surga apanya? Rumah tangga sih nangis mulu. Ini rumah tangga apa rumah duka gitu. Rumah tangga sih nangis mulu. Ini rumah tangga apa rumah sakit gitu. Isinya sakit mulu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita menuju surga Allah itu adanya di rumah tangga. Paling gampang kata Allah ya. Tetapi faktanya ada nggak sekolah jadi ibu dan bapak? Sekolah jadi ibu dan bapak. Jadi dokter ada sekolahnya jadi dokter. Jadi dai ada di pesantren. Jadi apa lagi? Jadi yang lain ada sekolahnya. Sampai jadi masinis ada sekolahnya. Jadi supir ada sekolahnya belajar. Supir mobil, nyetir mobil itu belajar kan ya? Saya aja kursus berkali-kali nggak bisa-bisa. Nabrak terus. Artinya belajar lagi benar ya. Nah jadi orang tua, jadi ibu, jadi bapak, ada sekolahnya nggak? Terus gimana jadinya? Seadanya gitu ya. Seiring berjalannya waktu, terus gimana seiring berjalannya waktu gimana? Enggak belajar. Jadi kita hanya meniru orang tua kita dulu mengajarkan kita, benar gak? Jadi apa yang orang tua kita ajarkan ke anak. Lalu kadang kita ngomong ke anak, yang jadi kekecewaan kita, kita minta anak kita untuk ulangi. Dulu ya, bapak pengen pesantren gak bisa, sekarang kamu ya pesantren. Hah, kata anaknya. Itu kan bapak, kenapa harus aku? Gitu. Jadi masuk pesantren, kemauan siapa nih? Kalau yang dipaksa, itu anaknya sering sakit. Makanya pesantren banyak ngeluarin obat ya. Nah, tapi tenang Bapak Ibu, kita akan ada program bagaimana para santri nanti akan dibersihkan, ada healing khusus untuk santri, untuk bisa menjadi dirinya, menjadi fitrah kalau tadi Syahuna bilang, menjadi fitrah yang sebenarnya. Fitrahnya anak-anak kita tuh anak-anak penuh cinta, karena waktu bikinnya penuh cinta, benar nggak? Ya begitu deh, agak-agak lupa dikit. Gitu ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ada sekolahnya. Waktu kita menikah nggak ada sekolahnya, kita nikah aja. Padahal kalau ngomongin surga, ini surga. Kalau tadi surga itu khusus untuk orang yang beriman, ya sama. Kalau ini juga. Jadi ini syarat masuk surga. Kalau tadi beriman udah pasti, lalu saling mencintai itu udah pasti. Nah ini syaratnya lagi. Rumah tangga kan surga, kita jadikan surga. Kira-kira menurut Bapak Ibu surga kayak gimana sih? Ah, yuk kita grounded dulu. Pemahamannya biar sama. Surga Pak, menurut Bapak surga tuh kayak gimana sih? Gimana Pak, Bapak yang di belakang? Surga menurut Bapak gimana Pak? Biar lebih grounded ya Pak. Gimana surga? Enak. Terus apalagi indah. Tapi saya Vera Bu. Berarti gak surga dong. Jadi surga tuh enak, indah, terus apa lagi? Menyenangkan, nyaman, terus apa lagi? Tenang. Oke. Coba yuk kita bayangkan. Kalau rumah tangga kita tuh disebut rumah tangga surga, kira-kira apa kabar di rumah? Damai gitu ya. Tenang gitu ya. Faktanya. Oke, jadi Bapak Ibu, surga itu khusus untuk orang-orang yang hatinya tenang. Bukan kata saya, tapi Allah yang bilang. Ya, surga khusus untuk orang-orang yang hatinya tenang. Dan hatinya ridho. Jadi kalau hatinya ridho, itu udah pasti surga. Karena ketika hati kita ridho, Allah pasti ridho. Nah, untuk menuju ke sini,
Emang gak gampang, benar gak Bapak Ibu? Jadi pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga? Ragu-ragu nih kalau gini. Oke, pertanyaannya, jadi siapa yang mau masuk surga? Bu, ini kan majelis ilmu tadi ya. Malaikat banyak Bu di sini mengaminkan doa kita dan mencatat nama kita. Ini lagi ditanya Bu, siapa yang mau masuk surga? Yang angkat tangan dikit. Udah terserah Ibu deh, itu urusan Ibu. Saya tuh paling seneng angkat tangannya tinggi-tinggi. Gitu. Contoh, saya waktu itu ada di pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur di Istiqlal. Siapa yang mau umrah? Saya tinggi-tinggi, saya gitu, saya tinggi-tinggi. Dan benar, setelah sebulan dari itu saya langsung umroh. Iya, Ustadz Yusuf Mansur kan bilang ya, kalau mau umroh, sedekah. Ada berapa duitnya sekarang, sedekahin semuanya. Tapi saya enggak ya, saya enggak. Saya enggak minta sedekah ya. Itu langsung uang saya keluarin semuanya dan sebulan kemudian saya umroh. Enggak tahu uangnya dari mana. Nah itu Bapak Ibu. Jadi di majelis ilmu itu semua doa terkabul. Semua doa terwujud. Bapak Ibu excited. Kan saya bilang kalau ada pertanyaan jawab. Saya nggak tahu malaikat yang mana nanti yang menjawab dengan cepat dan ajaib. Amin. Sekali lagi siapa yang mau masuk surga? Nah, cakep. Alhamdulillah. Jadi semangatnya dulu ya. Nah oke, semuanya pengen masuk surga. Berarti hari ini 2 jam ke depan kita akan bersihkan hati kita untuk bisa jadi tenang dan ridho. Sepakat? Good. Faktanya gimana dalam keseharian? Untuk menjadi tenang, untuk ridho, itu kayaknya susah banget. Bener gak? Susah banget gitu ya. Meskipun udah sering dengar pengajian, udah sering dengar, oh sekarang mah pengajian banyak ya di TikTok. Cara mudah untuk tenang, cara mudah bahagia gitu ya. Ada banyak di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Termasuk sama saya juga ada di YouTube. Nah faktanya gimana Bapak Ibu? Udah banyak yang didengar, udah banyak yang dibaca, faktanya gimana? Hatinya masih gelisah, masih campur aduk ya. Nah kira-kira yang bikin gelisah dan campur aduk kira-kira masalah apa sih Bapak Ibu? Nih sampai kayak gini. Sampai kayak gini isi ibu-ibunya. Karena saking campur aduknya. Bapak-bapak kabar, apa kabar bapak-bapak? Pakai bendera putih ya, oke. Kira-kira kenapa sih kita sampai kayak gini? Sampai bapak minta pertolongan, ibu sampai gitu ya, sampai taringnya keluar. Apa yang menyebabkan kira-kira Bapak Ibu? Faktanya dalam keseharian apa yang membuat Bapak Ibu seperti itu, merasa kewalahan akan hidup? Banyak beban. Ini bukan. Hidup rasanya nggak adil. Kok gini sih, kok gitu sih? Kenapa? Mengeluh. Iya, hidup rasa nggak adil itu rasa mengeluh. Terus apa lagi? Faktor-faktor yang membuat kita merasa kewalahan dalam hidup. Apa yang pertama? Hidup rasa nggak adil. Terus apa lagi? Harapan nggak pernah sesuai kenyataan. Jauh malah dari kenyataan gitu ya. Makanya di sini leher suka kaku. Itu karena harapan nggak pernah sesuai sama kenyataan. Coba cek lehernya, gitu ya. Oke, kolesterol tinggi dan lain-lain di situ. Terus apalagi yang ketiga? Nah, ini nih yang ketiga sebenarnya. Apa Bapak Ibu? Luka masa lalu. Ini luka dari kita masih kecil, luka pengasuhan. Luka dulu kita masih kecil, diomelin sama orang tua kita, dan lalu cara ngomelin kita sama kayak mereka. Ada yang sama kayak saya? Udah banyak luka masa lalu, terus ada trauma, lalu apa lagi? Gak bisa move on. Ingat aja sama yang nyakitin hati. Ingat aja sama yang nyebelin hati. Ingat aja sama yang menghina. Nah, 3 faktor ini ya Bu, cuma 3 faktornya apa aja? Yang pertama,
Banyak luka masa lalu. Sehingga yang tiga ini maka akan menghambat keuangan. Apa tiga faktor tadi? Hidup ngerasa nggak adil, harapan nggak sesuai kenyataan, luka masa lalu. Tiga faktor itu Bapak Ibu, itu yang menyebabkan keuangan kita terhambat. Keuangan kita sulit. Musibah datang terus, utang yang nambah. Nah, apalagi setelah keuangan kita bermasalah? Kalau keuangan kita bermasalah, pasti kita bermasalah dengan keluarga, orang terdekat. Ibu bermasalah dengan bapak, bapak bermasalah dengan ibu. Mau nggak mau orang terdekat. Kalau kita bermasalah, benar ya Bu, ibu udah ngangguk Pak, ibu-ibu udah ngangguk loh Pak. Bapak-bapak masih stay. Nah, ketika keuangan kita bermasalah, otomatis kita akan bermasalah dengan keluarga. Kalau masalah keuangan udah masalah, keluarga udah bermasalah, maka akan bermasalah di kesehatan kita udah otomatis. Udah nggak punya duit, berantem sama suami, itu badan pada pegel semua Pak, sumpah Pak. Pada sakit jadi masuk angin tiba-tiba. Ya, pegel-pegel. Kalau ini intens ada dalam diri kita dan sering ada dalam perasaan dan pikiran kita, maka ini akan memperburuk keimanan. Kenapa kita jadi bertanya-tanya, ya Allah kenapa sih ini terjadi sama saya, ya Allah kapan sih ini selesai, ya Allah begini, ya Allah begitu. Kata Allah gimana? Kamu nanya gitu. Kata Allah gitu, kamu nanya, kan ada petunjuknya. Makanya Iqra, kita nggak Iqra ya, kita nggak baca. Nah, makanya saya bikin buku Bahagia Tanpa Rekayasa Bapak Ibu. Karena Indonesia krisis membaca. Jadi banyak orang bilang, Bu Vera bikin aja pelatihannya. Nanti kita dengerin Bu Vera ngomong. Ya terjadilah seperti ini. Nih kita sekarang jadi saya ngomongin tentang Bahagia Tanpa Rekayasa. Ini ada bukunya Bu. Itu buku yang saya bikin tadi yang saya tunjukin di awal. Itu buku yang saya bikin. Nah, keempat bermasalah nih. 4 faktor ini membuat kita masalah. Kira-kira hidup enak gak? Nah guru saya bilang, kalau mau hidup di surga, kalau kita konon katanya kita masuk surga, kiai saya bilang hidup di surga dunia dulu. Dulu saya berontak, hah surga dunia bagaimana mungkin? Kan gitu ya. Kan kalau bayangan saya surga dunia tuh dugem gitu ya. Kan lalu gitu, ibu-ibu gaul gitu. Kan dugem atau gitu ya, kan surga dunia ya. Oh ternyata kiai saya bilang enggak, bukan itu. Jadi keluarlah ayat yang tadi. Hati yang tenang dan hati yang ridho. Jadi syarat masuk surga apa Bu? Hati yang tenang dan ridho. Kalau 4 faktor ini ada di dalam perasaan kita, kira-kira gimana? Kira-kira berhak dan layak gak? Kurang layak. Makanya hari ini kita layakkan diri. Kita bersihkan ini semua, sepakat? Iya, oke, baik, terima kasih. Nah, karena ini ibu dan bapak, kita ada dalam keluarga, konflik terjadi itu bukan di eksternal, tapi di dalam lingkungan kita dulu berdua, bapak dan ibu. Banyak Pak, Bu yang datang ke saya konsultasi, orang terkenal deh, jaksa terkenal, suami istri berantem, pengen cerai katanya. Nah, akhirnya dari banyaknya konflik, saya cuma tulis, coba Bapak Ibu tulis, waktu Bapak mau nikah, apa yang Bapak impikan? Waktu Ibu mau nikah dulu, Ibu kira-kira mimpiin apa? Coba kita lihat. Sekarang Ibu Bapak, Ibu dulu apa Bapak dulu? Bapak, oke, baik, karena Bapak-Bapak nggak ada komplain. Oke, Pak, waktu Bapak dulu mau nikah, apa yang ada di bayangan Bapak? Kalau saya nikah nanti gitu, apa Pak ada yang di bayangan Bapak? Waktu dulu mau nikah, apa lupa? Lupa saya. Lupa saya dulu, pokoknya saya mau nikah aja gitu. Ayo Pak, kita dudukin dulu masalahnya, biar nanti konfliknya berkurang. Waktu Bapak nikah, mau nikah dulu, apa yang ada di bayangan Bapak? Apa yang ada di keinginan Bapak, di hayalan Bapak?
bahagia. Terus apa lagi? Di bayangan Bapak, kalau nikah senang banget. Nah, apa di bayangan Bapak yuk Pak? Itu kan tadi Bapak yang jawab, bahagia. Ada yang masakin. Oke, terus apa lagi Pak? Bahagia, ada yang masakin, apa lagi? Ada yang ngurusin. Buktinya Bapak makin gemuk. Bapak-bapak kalau habis nikah tuh gemuk. Jadi bagaimana mungkin Pak kita ngurusin Bapak? Makin gemuk ya, nggak makin kurus kan? Iya, padahal mintanya dikurusin. Gimana dong? Jadi minta dikurusin. Oh, minta diurusin. Oke. Mau diurusin. Ada yang masakin, bahagia. Terus apa lagi Pak? Ayo Pak, mumpung ada ibu-ibu biar didengar. Ini ada yang pasangan suami istri? Ada? Ada, oke. Gak apa-apa Pak, Bapak bisik-bisik gitu gak apa-apa, kan Bapak gak kelihatan. Kenapa? Ada yang nemenin, oke. Ada yang nemenin, iya oke. Ya, jadi bapak-bapak kunci jawabannya, khayalannya dulu mau menikah itu pertama bahagia. Ada yang masakin, ada yang ngurusin, ada yang nemenin, ini aja. Oke, nggak ada tambahan lagi? Oke, ibu-ibu, dulu waktu kita mau nikah Bu, apa yang ada di khayalan ibu? Ada yang biayain. Oke. Terus apa lagi ada biayain? Terus ada yang mendampingi. Terus apa lagi? Ada yang bisa diandalkan. Asik. Terus ada yang? Ada yang manjain Pak. Terus apa lagi? Ada yang manjain. Ada yang manjain, jagain. Terus tadi apa? Kasih uang ya? Terus apa lagi? Ada yang biayain, apa lagi? Apa lagi? Ada yang bimbing. Buktinya pas dibimbing marah. Cerewet banget sih. Bun, bangun bun, subuh. Cerewet banget sih. Oke, ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Waktu dulu mau nikah, dua-duanya saling ngomong nggak? Nggak ngomong kan Pak? Pantesan konflik. Andai ya Pak, Bapak dari awal ngomong sama istri, nanti ya kalau udah nikah saya maunya dimasakin, diurusin. Kata dia, kalau mau masak cari tukang masak. Cari pembantu, kenapa cari istri gitu ya? Bener gak Bu? Nah ibu-ibu, kalau ibu bilang pengen dibiayain, pengen dibiayain ibu, pengen dijagain, kira-kira gimana Pak? Pengen dijagain, dimanjain, terus diapain lagi? Dibiayain udah pastilah karena memang itu jadi kewajiban ya. Nah, terjadinya konflik ketika bapak ibu tuh nggak tahu apa yang diinginkan. Jadi bapak ibu ngomong sendiri, pas udah sama-sama terjadilah konflik. Nah, pertanyaan saya, waktu dulu nikah pakai surat undangan kan ya? Pakai. Ada ayat apa di situ? Arum. Artinya apa? Arum. Kita ngomongin artinya aja. Ya, terus? Ini bukan ayatnya. Oke. Kita baca pelan-pelan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari. Oke, berarti ini artinya kita kenal, benar nggak? Iya meskipun dijodohin, tapi pasti dikenalin dulu kan ya? Oke, tujuannya untuk apa kata Allah? Supaya tentram, ya. Terus apa lagi? Oke, kita berpasangan, kata Allah supaya tentram. Ya, karena ada ridho Allah di sini. Supaya tentram. Faktanya. Faktanya gitu ya. Kenapa? Kenapa faktanya gitu? Kenapa?
Oke, tidak sesuai dengan kenyataan, kita lihat ayatnya. Ya. Ya. Oh iya, Bapak keluar aja ya. Oke, gini. Tenang Pak, tenang, kita sama-sama Pak. Ini karena ibu-ibu punya 21.000 kata. Ya Bapak cuma 7.000, jadi kalah Pak sama kita. Jadi Bapak harap mendengarkan dulu ya, harap tenang Pak, tenang. Harap tenang, karena Bapak akan membimbing kita sampai surga ya Pak, jadi harap bertenang. Oke Bapak harap bertenang dulu ya gitu. Oke ibu-ibu, kalau tadi bilang gitu, coba kita lihat ayatnya, kenapa sampai enggak tenang? Ayatnya bilangnya gimana? Tentram kepadanya, ya kan? Lalu dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Ada nggak minta disayang? Ayatnya. Ayatnya minta disayang? Ayatnya minta disayang? Rasa kasih sayang. Dijadikan di antara kita nih rasa kasih sayang. Kasih Pak, kasih. Ibu juga kasih Bu, ngasih aja. Jadi kalau namanya memberi itu tak harap kembali. Nah yang faktanya salah itu bukan salah ya. Faktanya yang kita nggak tahu, kita waktu nikah minta disayang. Makanya ada lagu apa? Aku pengen disayang gitu lah, ngerti saya juga. Lagunya pengen disayang. Si bapak juga sama, pengen dihormati, pengen dihargai. Ibu juga nggak kalah ya. Kadang bapak sama ibu saling menyakiti. Saling menyakitinya dengan gimana? Saling membalas. Enak aja, dia aja begitu. Enak aja gitu ya. Nah, jadi Bu boleh ya bapaknya dipuji. Masya Allah, keren banget sih suami aku gitu ya. Pak kalau digituin bapak langsung luluh gak hatinya? Buh, meskipun pura-pura jaim, tapi pasti Bu hatinya tuh luluh. Luluh kan ya Bu? Langsung nurut. Apalagi kalau langsung dikasih hadiah yang bapak suka. Gitu ya. Tahu kan ya yang bapak suka? Oke. Nah, jadi sama Pak, ibu-ibu juga. Ibu-ibu Pak kita Pak. Duh, kalau dikasih duit banyak kita senang juga Pak. Tapi benar, tapi banyak ya klien saya yang uangnya nggak habis-habis dikasih sama suaminya, tapi suaminya tuh cuek bebek kuek-kuek Pak. Ya udah kasih duit aja, nggak pernah nanya apa-apa nggak pernah. Nah, si istrinya itu ngerasa duitnya nggak berharga, kenapa? Karena nggak pernah dipuji. Bagus nggak bajunya? Biasa aja. Atau Bapak muji kayak sekali-sekali bilang makasih ya. Gitu enggak, udah aja. Padahal ya Bu, kalau kita dibilang terima kasih aja kita rasanya gimana Bu? Berbunga-bunga Pak katanya. Jadi boleh ya Pak, saya thank you itu sekali-sekali gitu boleh. Ucapkan terima kasih. Memuji sekali-sekali juga boleh Pak. Kan sekali-sekali jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Itu penting banget Kak, Pak buat kita perempuan Pak. Dipuji itu penting. Atau ditanya deh, udah makan belum gitu ya. Bener gak Bu? Ditanya udah makan kita senang banget Pak. Meskipun kita masak sendiri akhirnya. udah makan belum gitu ya. Belum gitu. Tapi kita senang Pak, meskipun akhirnya kita harus masak sendiri, gak apa-apa Pak. Yang penting ada perhatian dari Bapak. Nah boleh ya Bapak Ibu sepakat untuk saling rasa kasih sayang. Kasih aja ya Bu. Tapi kan keenakan dia. Di dalam rumah tangga semua jadi ibadah. Di dalam rumah tangga semua berganti dengan kebaikan. Jadi balas aja terus dengan kebaikan. Tapi suami saya kayak gini. Saya kasih caranya mau gak Bu? Oke. Jadi gini Bu, kalau ada bapak-bapak yang menyakiti kita, ibu bilang gak apa-apa. Saya ridho pokoknya. Gak apa-apa ya Allah, saya ridho. Yang penting gantiin dengan rezeki yang banyak banget. Buat saya, anak cucu keturunan tak terbatas nanti. Tak terbatas ya Bu, jangan sampai 7 turunan. Kesian yang ke-8. Ya, lanjut sampai tak terbatas gitu ya.
Gitu, bilang gitu aja Bu, depan papa, nggak apa-apa, saya ridho. Ya Allah nggak apa-apa, yang penting gantiin rezeki yang banyak banget. Kenapa? Ketika kita merasa terzolimi, ya apalagi benar-benar tersakiti, doa kita itu naik ke langit ketujuh. Jadikan itu golden ticket. Sepakat ibu-ibu? Setuju. Bapak-bapak juga gitu. Kalau ibunya agak-agak gimana gitu ya Pak, Bapak puji dulu. Bapak langsung doa, gak apa-apa, saya mah ridho, kamu cemberut gak apa-apa. Gak apa-apa, saya mah ridho. Yang penting gantiin ya Allah, saya rezeki yang banyak banget gitu. Buat saya, buat istri tuh saya doain gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi doa aja. Kalau kita merasa terzolimi, jadikan golden ticket, jadikan tiket doa. Miss Asi, saat sakit saya cuma bilang, Miss itu hadiah, punya golden ticket. Golden ticket itu langsung terwujud doanya. Doa yang banyak. Jadi Miss Asi doa yang banyak. Akhirnya terwujud dengan mudah. Alhamdulillah. Sembuh dengan mudah tanpa obat tentunya. Nah, boleh ya sepakat ya Bapak Ibu, saling kasih sayang. Saling apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke. Nggak perlu pelukan, nggak perlu Pak. Udah. Yang penting dalam hati aja ya. Oke. Harusnya salaman. Kalau saya ngajar parenting, saya sering ngajar parenting di sekolah, Bapak Ibunya duduknya berdua di kursi gitu kan. Salaman dan pelukan. Tapi ini karena jauh dan ada ibu yang nggak ada bapaknya juga ya. Iya, kalau gitu ke kanan Bu, geser. Kalau ke kiri kan ngiri, ke kanan aja. Ya, kalau agak ngiri kanan aja, jadinya kanan. Oke. Nah, berdasarkan penelitian, ketika hubungan kecil dulu ya, hubungan rumah tangga bermasalah, ini. Ketika hubungan keluarga bermasalah, maka akan berdampaknya ke kesehatan mental, lalu ke fisik. Jadi banyak yang sakit parah itu karena ada masalah di internal yang nggak bisa diungkapkan, betul. Nah, ciri-ciri hati kita banyak banget hal yang nggak bisa diungkapkan. Kalau di psikologi bilang itu sampah emosi. Ciri-cirinya ketahuan Pak. Kalau Bapak defisit rasa bahagianya, sedikit rasa bahagianya. Artinya di sini sampah emosinya kebanyakan di perasaan dan pikiran. Apa ciri-ciri yang pertama Pak? Sering sakit kepala, entah vertigo atau migrain. Sakit kepala tuh macam-macam Bapak Ibu. Ada yang sakit kepala sebelah, ya itu migrain atau vertigo yang muter, atau ada yang cuma sakit di dahi atau di mata rasanya berat. Itu ciri-ciri recehan. Obatnya Bapak Ibu bisa beli di mana? Di warung. Apa obatnya? Ah, banyaklah obat di warung ya, obat sakit kepala. Lalu apalagi ini Pak? LBP2. Apa LBP2? Leher kaku, bahu berat, pinggang, punggung nyeri. Itu ciri-ciri bahagia defisit, bahkan nggak ada. Isinya kesel, sebel, gregetan, dan lain-lain. Terus apalagi? Ini, sering flu, sering masuk angin, sering kerokan, sering ngurut. Nah, itu ciri-ciri nggak ada rasa bahagia, defisit rasa bahagianya. Terus apalagi? Sering masalah di jalur pencernaan, susah BAB atau perut suka sebah, nggak enak di perut. Nah, itu bermasalah. Lalu apalagi? Susah tidur. Biasanya kalau orang susah tidur ini susah bangun. Itu pasangannya. Susah tidur lalu susah bangun gitu ya. Terus apa lagi? Nih, ini yang selalu tinggi, nggak pernah turun ini. Darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, apa lagi? Darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, ini dia. Semua serba tinggi, dia nggak pernah turun. Sama kayak sembako, nggak pernah turun, naik terus gitu ya. Nah ini senggol bacok, kalau Betawi bilang, karena saya dari Betawilis banget ya. Senggol bacok, cepet emosi, kesulut dikit, ngamuk, marah. Nah biasanya ini bapak-bapak. Ibu-ibu jarang sekali, ibu-ibu biasanya lawan katanya. Lawan kata emosian itu baperan. Ibu-ibu cepet baper, cepet cemberut, cepet tersinggung, cepet update status. Ya, stop ya Bu, update statusnya tentang penderitaan. Itu ibu lagi ngelemparin magnet untuk datengin magnet yang sama ya.
Oke, stop ya Bu, boleh ya. Nah ini yang nggak pernah ngiri, ini nganan terus, apa? Yang nggak pernah ngiri, nganan terus, timbangan. Timbangan nganan terus. Karena saya punya klien untuk bisa kurus, itu cuma melepaskan sampah beban di pikiran dan perasaan. Cuma itu aja. Bismillah, jadi kurus. Ya tapi kurusnya bukan kurus yang langsung slim gitu ya Bu, enggak. Artinya lebih proporsional dan badannya lebih sehat. Gemuknya tetap, tapi lebih sehat, lebih ringan. Gitu ya. Nah, ini banyak orang bilang sakitnya GERD, anxiety yang sekarang lebih marak banget, hampir banyak orang nih yang sakit GERD. Kalau ke dokter sakitnya GERD, ini disebabkan karena kecemasan yang berlebihan. Sehingga lambung bermasalah. Siapa di sini yang suka sakit lambung ada? Ini masih tergolong recehan loh, karena obatnya bisa beli di warung. Oke, terus apa lagi? Nah, ini menurut klaim BPJS, yang banyak banget diklaim. Apa aja penyakitnya Bu, Bapak? Apalagi? Iya, ini 5 penyakit menurut BPJS. Lalu menurut Kementerian Kesehatan, masih ada hipertensi juga. Lalu apa lagi? Diabetes juga ada. Terus apa lagi? Stroke. Terus gagal ginjal dan kanker. Ini penyakit yang udah parah. Ketika penyakit recehan tadi tuh, sakit kepala, sering masuk angin, pegel-pegel, darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, semuanya serba tinggi, lalu kita emosian, lalu kita nggak bisa tidur, ini penyakit puncaknya. Penyakit puncaknya ini. Nah, sekarang untuk bisa menyembuhkan itu, tadi saya bilang cuma isi hati dengan rasa bahagia. Tapi banyak orang cari-cari bahagia, benar gak? Dengan apa Bapak Ibu biasanya cari-cari bahagia? Healing gitu ya. Habis pulang shopping, habis pulang healing dan shopping, pusing. Iya benar ya. Karena sebenarnya nggak ngelepasin beban, hanya menambah beban. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kenapa sih ketika kita healing, ketika kita shopping, itu nggak menambah rasa bahagia? Karena sebenarnya Bapak Ibu bukan sedang mengisi hati bahagia, tapi sedang mengalihkan rasa bahagia. Karena apa? Karena Bapak Ibu nggak tahu apa pentingnya bahagia. Kalau penting bahagia, tentu Bapak Ibu mau kan ya menjalaninya, benar nggak? Contoh Bapak Ibu kesini penting nggak? Penting. Datang ya jauh-jauh. Dari jam berapa datang dari rumah jalannya? Jam 6, ada yang dari subuh mungkin gitu ya kalau yang jauh. Nah gitu juga dengan rasa bahagia. Kalau penting pasti dijalani. Nah pertanyaannya, apa pentingnya bahagia untuk kita? Apa Pak pentingnya? Untuk kesehatan. Good, keren. Untuk kesehatan Pak. Nih. Jadi Dokter Boyke ya gambarnya ya. Ada yang tahu ya Dokter Boyke ya? Oke, senyum-senyum baik. Ketika badan kita sehat, tentunya kenapa Dokter Boyke? Urusan ranjang beres. Benar nggak Bu? Kalau lagi masuk angin, Masya Allah ya, jangankan urusan ranjang gitu ya. Kayaknya kita udah capek. Gak mau. Jadi kalau badan kita sehat, dengan senang hati bisa melakukan apa aja semua aktivitas. Termasuk aktivitas yang Dokter Boyke kerjakan. Sehingga ketika selesai nih, dengan urusan tubuh kita sehat, urusan ranjang kita sehat, maka hubungan kita juga jadi lebih harmonis. Ini maaf ya, saya pakai foto saya nggak apa-apa ya. Saya pakai foto saya. Nah, ketika hubungan jadi harmonis, ini yang jadi hadiahnya. Ada yang mau? Oke, good. Bismillah ya, Bismillah ini jadi milik kita bersama. Nah, ya. Uang akan mudah datang. Nah, sebenarnya ya, ketika hubungan kita sama suami istri itu dihalalkan, kan harusnya yang halal ya. Kalau nggak halal kan nggak boleh. Kenapa? Karena disitulah ladang rezeki Pak Bu. Ya, jadi kalau lagi butuh duit, sering-sering Bapak Ibu ya. Ini beneran. Ada kajiannya di parenting. Itu dikaji secara mendalam.
Ini cuma saya kasih tahu aja. Gimana? Pokoknya pas ngelakuin bilang sama Allah, ya Allah, pokoknya saya ridho nih ya Allah, meskipun saya kesel, meskipun saya capek, gak apa-apa ya Allah, gantiin 10 juta. Dikit ya 10 juta. Ya udah kalau gitu 100 juta gitu. Minta aja ya. Jadi saat begitu, Bapak Ibu doa dalam hati. Itu tuh energinya naik ke langit ke-7. Itu langsung jadi golden ticket lagi, ya. Pokoknya jangan asal. Harus innama a'malu bin niat. Niatin ya Bapak Ibu ya. Ibu juga pokoknya niatin jadi rezeki, bismillah. Nah, ketika badan kita sehat, hubungan kita harmonis, uang mendekat. Lalu harapan menjadi nyata. Apa aja harapan? Siapa yang mau umroh? Bismillahi Allahu Akbar. Pak, Bu, Baitullah itu murah. Kalau kita ke Baitullah, semua dosa kita dilunturkan, dinolkan lagi. Nah, umroh itu berapa harganya? Sekitar 32 jutaan. Di mana lagi 32 juta bisa ngelunturin doa? Tentunya umroh bersama Al-Muhajirin. Jadi semangat ya untuk daftar. Nah, gini Bapak Ibu, kita ngerasa Baitullah susah, benar nggak? Mana mungkin, gitu ya. Bapak Ibu, ini akan sangat murah ketika Bapak Ibu daftar. Tapi kan daftarnya mahal. Saya bikin pelatihan, workshop, judulnya Bahagia Tanpa Rekayasa Menuju Baitullah. Dan pelatihan peserta-peserta saya banyak banget yang umroh dengan mudah. Tiba-tiba dapat rezeki yang gak disangka-sangka. Kemarin saya ada di Kudus, baru ketemu saya, besoknya langsung dapat warisan. Padahal dia gak tahu bakalan dapat warisan. Dan jadi bisa berangkat umroh. Nah, umroh ini Bapak Ibu harus niatkan, harus daftar. Kenapa harus daftar? Contoh, Bapak Ibu mau daftar di Al-Muhajirin, nunggu di ruang pendaftaran, ya, nungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi nggak daftar, nunggu aja. Kira-kira dipanggil nggak masuk kelas? Enggak, jadi daftar ya Pak. Gimana cara daftarnya? Bikin aja celengan kecil, tulis nama Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, saya umroh ya Allah. Terus Bapak Ibu nabung sedikit-sedikit aja, banyak-banyak boleh kalau ada. Kalau nggak ada, Bapak nabung berapa misalnya? 5.000, anggap aja Bapak nabung 5 juta. Karena pikiran kita itu nggak pernah tahu itu harga berapa. Yang dia tahu cuma rasa. Jadi waktu Bapak bilang 5 juta, itu dia menyebarnya 5 juta. Tapi Pak, kalau Bapak ngasih ke kita Pak, jangan Bapak ngasih 50.000 bilang 5 juta Pak, jangan. Ini real nggak bisa dibayar Pak. Kita mesti beli beras ya, itu enggak. Jadi untuk keinginan Bapak bisa seperti itu, karena pikiran dan perasaan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pikiran hanya mewujudkan apa yang kita pikirkan secara intens, secara terus menerus, gitu ya. Ya, jadi silahkan daftar umroh supaya wujud menjadi nyata dan itu bukan cuma harapan. Nah, kalau kita ngomongin bahagia, tadi pentingnya bahagia udah. Apa pentingnya bahagia Bapak Ibu? Pentingnya bahagia tadi? Kesehatan. Kedua, hubungan harmonis dulu. Hubungan keluarga harmonis, lalu keuangan, semua harapan menjadi nyata. Terutama menuju Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertanyaannya, sejak kapan sih Bapak Ibu kita nggak bahagia? Sejak kapan? Tapi Bu, tenang Bu. Tenang Bu. Ibu nggak satu-satunya. Kalau saya ngisi parenting ya, kan ibu bapaknya duduknya berdua nih. Kalau saya ngisi parenting, jadi Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu nggak bahagia? Kata istrinya, sejak ketemu dia, gitu. Gitu. Kalau ini mending, sejak menikah gitu ya, jadi bias gitu ya. Kalau ini langsung ditunjuk. Suaminya juga sama gitu. Gitu. Sejak kapan sih Bapak Ibu kita nggak bahagia? Kita lihat perjalanan hidup kita, ya. Perjalanan hidup kita. Enggak lihat kanan kiri, depan belakang enggak, tapi hidup kita. Sepakat? Oke. Jadi sejak kapan sih kita nggak bahagia? Mulai nggak bahagia. Nah ini, sejak dalam kandungan.
Ibu-ibu, waktu janin di dalam perut kita, ibu ngerasa nggak? Kalau ibu marah, ini agak kenceng. Kalau ibu sedih, dia juga kenceng. Ya, itu anak-anak kita bu di perut lagi merekam. Oh, marah gitu ya. Oh, sedih gitu ya. Faktanya, waktu kita hamil, kita hanya merekam marah, sedih, takut, kecewa, sebel, gregetan, putus asa. Jadi wajar ketika anak itu lahir dia jadi cengeng. Dia jadi emosian. Karena kita udah ngajari dia dari dalam kandungan. Makanya dokter kandungan dan bidan menyarankan kita babu waktu hamil bahagia ya, happy ya, gitu ya. Kita diminta untuk bahagia. Nggak usah banyak pikiran ya bu, gitu. Kita dimintanya begitu pak sama dokter kandungan untuk bisa bahagia. Karena apa? Karena si janin ini merekam. Lalu masih dalam kandungan juga kita sudah merekam cara menyelesaikan masalah. Jadi ibu-ibu kalau menyelesaikan masalah itu direkam sama anaknya. Curhat. Oh anaknya, oh kalau ada masalah curhat ya. Kalau ada masalah sholat, oh kalau ada masalah sholat ya. Coba lihat anak-anak kita. Kita deh nggak usah kita. Kita pasti begitu. Coba cek sama orang tua kita, agak-agak mirip pasti. Karena ini menurut penelitian. Lalu kapan? Kapan lagi kita tidak bahagia ini? Ini usia berapa? Sekitar 6 bulan ya. Udah mulai makan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita mulai dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa? Anak-anak ini sudah mulai merekam cara berbohong. Kok bisa? Iya, kan waktu ibu mau ngasih makan, anak-anak segini kan biasanya suka nggak mau makan, suka mau tumbuh gigi gitu ya. Lalu ibu bilang, tuh cicak, gitu. Tuh ada kapal, Ih, itu ibu loh lagi ngajarin bohong. Jadi kalau anak kita pintar bohong, cek ibu bapaknya, suka bohongin nggak pak? Bapak-bapak juga suka bohongin. Ntar beli mainan. Kapan ya kata anaknya gitu? Taunya bapaknya bohongin. Berapa banyak bapak sering berbohong, itu sudah terekam di sel tubuh anak kita. Lalu anak kita jadi berbohongnya recehan, berbohong gak penting menurut anak-anak. Karena kita juga ngajarin bohongnya untuk hal-hal gak penting. Ya, terus apa lagi? Nih, kekerasan sudah dimulai. Kita orang tua sering banget nabokin anak, bener gak sih? Sering banget nabok anak bu. Nah kekerasan bullying sudah dimulai. Jadi korban bullying itu ketika di rumah sering dibully. Orang tuanya sering bilang gini, gitu aja nggak bisa tuh. Dari mulai kata-kata ini, lalu ada tangan yang melayang, itu mulai dari rumah. Sehingga kita zaman dulu sering diomelin sama orang tua kita, makanya di muka kita tuh banyak stempel wajah, jadi nggak percaya diri, jadi nggak bisa berekspresi, jadi nggak kreatif, jadi apa lagi? Jadi minder, jadi ngerasa aku mah apa atuh gitu. Itu dimulai dari kita. Dan kita jadi orang tua tularin ke anak kita. Ibu yang nggak percaya diri, bapak yang emosian, itu anaknya begitu. Cek aja kalau nggak percaya. Kita kan begitu dulu ya, ibu kita begitu. Jadi kita begini. Nah, anak-anak kita masih kecil aja udah stres. Belum lagi pelajaran sekolah. Belum lagi kita tadi pulang dari pesantren, ibu-ibu nanyanya, kenapa tidur mulu gitu ya? Ada nggak ibu tanya? Bagaimana perasaannya? Senang nggak di pesantren? Bisa aja. Nah, ibu bapak enggak mendefinisikan biasa aja. Biasa aja tuh gimana? Saya ke anak saya gitu soalnya. Biasa aja tuh gimana dek? Anak-anak biasanya nggak mau jawab. Kesel ya? Nyebelin ya? Capek ya? Gitu dong. Kita enggak. Yang ditanyanya tuh kata kerja, kenapa tidur mulu? Heran, harusnya di pesantren lama pulang tuh ya rajin sholat, ini enggak, percuma di pesantrenin gitu enggak? Itu udah hafal saya. Karena klien saya banyak anak yang di pesantren kansul. Bu Vera, kenapa sih anak saya udah pesantren
Kok narkoba? Udah pesantren gitu. Ternyata ya Bapak Ibu, kita nggak mengenal rasa anak kita. Karena kita nggak pernah merasa kenal dengan anak kita. Kita juga nggak kenal diri kita sendiri kok. Coba cek perasaan Bapak Ibu. Apa rasanya? Nah, lalu tumbuhlah besar kita. Kita ya dulu tumbuhlah besar. Nah, ketika tumbuh besar, kuliah, kerja. Nah, ini nih mulai. Hidup berat banget. Pengen banget deh punya suami begini begitu ya. Yang tadi kita udah cek ya. Pengen dibiayain, dilindungin, disayangin, diakuin. Terus apa lagi tadi Bu? Dimanjain. Nah, itu. Tiba-tiba pas menikah begini. Ya Allah gitu ya, cucian kotor, piring kotor gitu ya, semua mah. Bu, mulai Bu diskusi sama anak. Saya di rumah nggak pernah cuci piring. Jadi kita setiap habis makan itu cuci masing-masing. Dari anak-anak saya kecil saya udah kasih tahu. Setiap habis makan cuci piring sendiri. Makanya saya nggak ada piring kotor di rumah. Kalau ibu nggak percaya main ke rumah saya ya, nggak ada piring kotor satupun. Nggak pakai gelas juga karena kita pakai tumbler masing-masing. Jadi kalau tumbler udah jelek tinggal buang aja lah, beli lagi yang baru ya nggak. Jadi kita nggak ada gelas, nggak ada piring. Jadi piring habis makan cuci, piring habis makan cuci. Nah, bagaimana kalau teman-teman anak saya datang? Anak saya yang laki-laki itu karena tahu peraturan di rumah itu harus cuci piring, clean after yourself gitu ya. Jadi anak saya udah siapin kertas nasi. Tuh. Anak saya kuliah, anak saya udah kuliah, dia teman-temannya datang, kata saya, adek, kok pakai kertas nasi? Yalah, biar nggak cuci piring gitu. Gelasnya dia beli Aqua. Anak saya udah mulai begitu. Jadi kita udah tahu. Nah, itu terjadi Bu, kita deal dulu dari awal. Bilang, adek, maaf kita kan gak ada pembantu, boleh nggak kalau kita sama semuanya nih, habis makan cuci piring? Tapi kan Iyo masih kecil mah, ini anak saya yang kecil ya, kalau yang udah gede kan waktu itu udah kelas 6 jadi udah bisa ya, kalau yang ini kan masih TK. Tapi kan Iyo masih kecil mah, gak apa-apa, tapi bisa kan? Coba adek di tempat cuci piring, bisa kan tangannya? Bisa cuci, tapi gak bersih Bu. Gak bersih, saya bilas lagi, setiap habis cuci piring saya bilas terus Bu, sampai dia SD itu saya bilas terus. Saya gak suruh, gak bersih, enggak. Bersih dia sama saya kan beda. Tapi hasilnya sampai sekarang anak saya jalan sendiri, tanpa saya suruh. Termasuk sholat, saya nggak pernah nyuruh anak saya sholat. Anak saya sholat sendiri aja tuh. Kalau azan subuh, kucuk-kucuk dia jalan ya turun dari atas. Tanpa disuruh. Dari kecil Bu udah mulai. Jadi sekarang udah enak. Jalan sendiri tanpa kita suruh. Nah ini kita deal dulu sama anak-anak supaya ibu gak kecapean sama urusan rumah tangga. Terus apa lagi? Nih repot banget, berat banget. Nah tenang Pak, kata bapak-bapak tadi, pulang aja deh, enggak. Bu, bapak-bapak itu stresnya sejak dari jadi zigot. Waktu mau masuk ke rahim kita yang namanya laki-laki itu udah stres. Kenapa? Dia harus melawan banyak sel telur yang pertama. Yang kedua, dia harus beradaptasi dengan pH perut kita, pH rahim kita. pH kita asam Bu. Bapak-bapak ini laki-laki zigotnya tuh basah. Jadi sebenarnya laki-laki tuh nggak betah ada di rahim kita. Beda suhunya. Dan dia udah tersiksa suhunya nggak enak. Ibunya sedih melulu, ibunya marah-marah melulu gitu ya. Kesel sebel gregetan. Kebayang nggak? Kayak gini kepalanya. Udah gitu nikah juga sama. Lebih tersiksa lagi sama perempuan katanya gitu ya. Masya Allah. Nah, capek banget gak sih perjalanan hidup bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, ditambah lagi beban bapak. Si ibu curhat, itu anak begini, begitu gitu ya. Terus si bapak, dengan dengan kesigapan menjadi pahlawan, dipanggil anaknya diomelin. Pak, kalau habis ngomelin anak gimana Pak? Diomelin siapa lanjutnya? Diomelin ibunya, kita nggak rela ya Bu, anak kita diomelin bapaknya ya. Pokoknya yang ngomel bagian saya aja. Kata bapaknya, tadi curhat, salah lagi itu si bapak.
Bapak udah ngomelin anak, salah lagi berantem sama kita. Berantem sampai pagi. Kita Bu kesel kan sama bapaknya, siapa jadi sasarannya? Anak kita yang jadi sasaran. Capek banget gak sih? Dari kita terus ke anak, anak kita ke cucu kita, terus turun terus gitu ya. Makanya penelitian Alice Miller bilang, orang tua yang punya luka masa kecil, dia bukan jadi orang tua yang lengkap. Kenapa? Dia butuh orang untuk memperhatikan. Jadi segala semua yang kita lakukan itu adalah apa yang dulu kita perlakukan di masa kecil. Sehingga kita melakukan itu. Dulu jadi pelaku, dulu jadi korban, sekarang jadi pelaku. Tuh kita. Astagfirullah. Fakfirli ya Rob. Nah ini. Tapi Bu, saya bilang gak apa-apa. Kalau Bapak Ibu senang sampahnya banyak di perasaan tuh ya. Kesel, sebel, geregetan, emosi dan lain-lain gak apa-apa. Sampah di perasaan, di pikiran itu gak apa-apa. Kenapa? Karena paling yang sakit badan ibu bapak. Tadi ya sakitnya apa tadi? Stroke, diabetes, apa lagi? Kanker, TBC. Paling sakitnya itu Pak, nggak apa-apa, santai aja. Ya kalau ketolongan sembuh kayak Miss Asi. Kalau nggak ketolongan ya udah nggak apa-apa, innalillahi gitu ya. Tapi kan itu buat Bapak sendiri. Tapi pesan saya, Bapak Ibu boleh nggak? Bapak Ibu stop, kenapa? Karena itu jadi warisan. Warisan itu Pak, yang ada sertifikatnya boleh ya? Warisan ada sertifikat, ini warisannya sampah emosi, astagfirullah gitu ya. Boleh ya, hari ini kita lepaskan. Kenapa? Nih Gus Baha bilang, bahwa kalau anak nakal itu pasti ada hubungannya sama orang tua. Kenapa? Karena dia perpanjangan lidah ya, kelihatan gambarnya, dia perpanjangan lidah dari kita. Dan ini kalau Bapak Ibu nggak percaya, warisan sampah emosi itu kita warisan ke anak, ini videonya. Yuk kita lihat sama-sama videonya, silakan. Tuh ya, buang sampah anaknya ikutan. Nggak pedulian anaknya juga ikutan. Ibunya sakit-sakitan, anaknya juga tuh. Tuh, bapaknya galak sama ibunya, anaknya ikut kasar juga, astagfirullah. Children see, children do. Jadi apa yang anak lihat, itu anak lakukan Pak. Dan tadi tentang berbohong, ini ada videonya. Jadi ada narapidana mau dihukum mati, dia bilang harusnya ibunya ada di sini. Nah, tadi anaknya minta pertanggungjawaban ibunya ya. Kalau harusnya ibu saya ada di sini. Mungkin kita memang anak kita nggak mintain pertanggungjawaban kita hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu, tangan dan kaki kita bicara. Allah mintain pertanggungjawabannya. Astagfirullah. Capek banget gak sih Bapak Ibu hidup seumur hidup ini? Kalau umur saya 52, mungkin Bapak Ibu lebih dari saya. Capek banget gak sih hidup bawa-bawa sampah di perasaan dan pikiran? Hari ini kita bersihkan, boleh? Karena banyak orang bilang, iya sih saya tahu, tapi iya sih soalnya, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Rasanya sulit banget. Kita kan banyak dengar ya, dengar ceramah, apalagi agama kita Masya Allah.
Kita selalu bilang, iya sih tahu, tapi, iya sih tahu soalnya, ini kalau saya bilang, sebenarnya Bapak Ibu, kita tuh sedang jatuh cinta sama masalah. Kok bisa? Kita tes lagi. Kalau jatuh cinta gimana rasanya Bu? Waktu jatuh cinta rasanya, bukan sejuta rasanya ya itu lagu. Indah, apalagi indah melulu dari tadi ya. Jatuh cinta gimana rasanya? Bahagia, terus berbunga-bunga, terus pengen ketemu. Pengen ketemu terus apalagi? Kalau bahagia tuh pengen komunikasi terus ya, kebayang-bayang terus ya, pengen ketemu terus, kebayang-bayang terus. Apa bedanya sama masalah? Kalau ada orang yang nyakitin kebayang-bayang nggak? Kebayang nyakitinnya. Kalau ada orang yang menghina, kedengeran terus nggak suaranya? Terngiang-ngiang. Apa bedanya sama jatuh cinta? Karena ya Bapak Ibu sekali lagi, alam semesta ini, langit dan bumi ini, dia enggak tahu mana benar, mana salah, enggak tahu. Yang dia tahu, yang terus-menerus ada di pikiran dan ada di perasaan, itu yang terwujud. Tadi hukumnya aura ya. Nih. Jadi boleh enggak kita pegang satu prinsip? Stop, berhenti jatuh cinta sama masalah, jatuh cinta sama penderitaan. Kita stop, sepakat? Keren. Jadi kita stop, berhenti dari jatuh cinta sama penderitaan. Karena ini jadi warisan. Warisannya bolehnya yang ada sertifikatnya. Kan kita yang terima juga jadi enak, ya kan? Nah, boleh ya Bapak Ibu, hari ini kita selesaikan semua luka di perasaan, luka di pikiran. Bagaimana caranya? Cukup dengan merasakan nafas aja. Karena beban berat yang ada di pikiran dan perasaan kita bikin tubuh kita sakit. Nah, caranya kita gunakan kekuatan yang pertama dan utama Allah berikan. Apa Bu? Waktu kita lahir ke dunia nih, Allah kasih kita kekuatan yang pertama dan utama. Apa kekuatannya? Apa? Apa Bu? Nafas, betul. Jadi Allah tuh kasih modal kita di dunia ini dengan nafas kita. Kebayang nggak ya misalnya kita lahir ke dunia, di bawah kita nih tempat tidurnya duit semua, kasurnya duit semua. Tapi kita nggak ada nafasnya gimana? Nggak ada kita sampai sekarang ya. Nah boleh ya hari ini kita gunakan kekuatan itu, selama ini kita nggak pernah pakai kekuatan nafas itu dari Allah. Jadi gimana caranya? Tarik nafas pelan, hembuskan pelan-pelan. Gitu ya, boleh? Yuk bismillah kita praktek. Oke yuk, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, terutama di mata, tahan. Yang ngantuk itu tahan, yuk tiup pelan-pelan. Hadirkan Allah di perasaan, boleh? Yuk tarik nafas pelan. Tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan lagi. Oke, tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Ya, yuk jujur dari dalam diri sendiri untuk hasil lebih maksimal. Lagi ya, tarik nafas pelan lagi. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas pelan lagi. Alirkan ke seluruh tubuh, hembuskan pelan-pelan. Hadirkan Allah boleh enggak? Oke, terima kasih ya Allah untuk nafas ini. Terima kasih ya Allah untuk nafas yang tanpa batas ini. Terima kasih ya Allah untuk nafas yang tanpa batas ini. Oke. Sekali lagi boleh ya, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Nah, yuk sekarang kita lihat video ini. Ini orang tua kita yang ngomong.
ya. Orang tua kita ya Bapak Ibu, maafkan orang tua kita karena nggak sengaja. Yuk kita lihat videonya dan dengarkan ini suara orang tua kita ke kita dan suara kita buat anak kita. Boleh ya? Yuk bismillah. Oke, tutup mata. Hadirkan Allah. Hadirkan Allah di perasaan, bilang sama Allah, duhai Allah yang maha baik, ampun ya Allah, ampun ya Rob. Ampun ya Allah, ampun ya Rob, jika selama ini saya simpan semua luka, semua trauma, semua kecewa di perasaan. Ampun ya Allah, ampun ya Rob. Ampun ya Allah, ampun ya Rob, jika selama ini saya fokus aja sama masalah. Saya lupa bersyukur ya Allah, terutama tentang nafas yang tanpa batas ini. Ampun ya Allah, ampun ya Rob. Ampun ya Allah, ampun ya Rob untuk semua kesalahan saya. Untuk semua hilaf saya. Ampun ya Allah, ampun ya Rob. Hari ini ya Allah, saya memohon pertolongan-Mu. Hari ini ya Allah, saya memohon pertolongan-Mu. Nah, Bapak Ibu dengarkan, kita akan diminta loh pertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan. Jadi boleh ya fokus ke hati, pikiran dan perasaan sendiri. Hadirkan Allah di perasaan boleh? Yuk tutup matanya, masuk ke dalam diri sendiri. Gak usah lihat kanan kiri.
Bapak Ibu, tetap hadirkan Allah di perasaan, hadirkan Allah di pikiran. Ampun ya Allah, ampun ya Rabb, ampun ya Allah, ampun ya Rabb, ampun ya Allah, ampun ya Rabb, ampun ya Allah, ampun ya Rabb. Jika selama ini saya fokus saja sama pikiran saya fokus saja sama keinginan-keinginan saya terpenuhi. Ampun ya Allah, ampun ya Rabb. Jika selama ini saya hanya ingin keinginan saya terpenuhi, saya lupa ya Allah banyak banget berkah, rezeki dan bahagia tanpa batas yang sudah Engkau berikan. Saya fokus aja hati saya terisi rasa marah, kecewa. Hari ini ya Allah, saya lepaskan semua beban yang ada di perasaan dan di pikiran. Bapak Ibu, pikiran dan perasaan itu nggak kelihatan, tapi itu jadi racun. Boleh ya kita buang pura-pura. Ingat ya, pura-pura tiup ke balon semua isi pikiran, beban yang ada di pikiran. Ya, yuk bismillahirrahmanirrahim. Bilang sama Allah, ya Allah, saya buang ya Allah semua beban yang ada di pikiran ini. Yuk, tiup ke balon semuanya. Ya Allah, masalah ini ya Allah yang terus kebayang, tiup. Kekurangan ini, kekurangan itu ya Allah, tiup ke balon. Tiup ke balon semua luka, masa lalu ibu. Semua rasa marah, sedih, kecewa, sakit hati yang terdahulu. Yuk tiup. Bilang ya Allah, saya nggak bisa lupain sakit hati ini. Tiup ke balon. Semua beban yang nggak bisa ibu ucapkan, ibu katakan ke orang lain, tiup ke balon. Semuanya tiup ke balon. Semua ya, semua tentang kejadian-kejadian masa lalu sama siapa aja, tiup ke balon. Kejadian apa aja, tiup ke balon. Terus selesaikan semuanya. Bilang sama Allah, ya Allah saya buang semua kisah, cerita tentang masa lalu saya. Tiup ke balon. Dan sekarang masalah ibu yang sekarang, yang sedang ibu hadapi, bilang sama Allah, ya Allah saya serahkan ya Allah semua masalah saya saat ini. Yuk tiup ke balon. Terus tiup ke balon semuanya. Terus. Terus. Masalah yang sekarang ya, yang sekarang sedang ibu hadapi, tiup ke balon. Sambil pegangan tangan sama Allah, sambil dengar azan yang berkumandang. Yuk tiup semua masalah yang ada di pikiran. Rasakan ya, Allah hadir hari ini membantu kita semua. Terus tiup. Terus tiup. Terus. Terus. Sambil pegangan tangan sama Allah ya. Keinginan-keinginan yang ada di pikiran Bapak Ibu tiup ke balon. Semua keinginan tiup ke balon. Semua keinginan. Semua keinginan tiup ke balon. Rasakan Allah hadir. Gak apa-apa. Tiup aja ke balon, Bu. Tiup aja ke balon, Bu. Tiup aja ke balon ya. Tiup ke balon. Tiup aja ke balon ya, Bu. Semuanya. Pura-pura aja tiup ke balon ya semua. Sambil azan terdengar, yuk. Pegangan tangan sama Allah. Oke, kalau udah semua isi pikiran, sekarang isi perasaan. Sambil bilang, saya marah ya Allah karena alasannya yang dimasukin ke balon. Saya marah karena, saya sedih karena, saya takut karena. Silakan semuanya.
kasih Allah alasannya ya Bapak Ibu. Saya dendam ya Allah karena terus. Kalau perasaan udah, semua sakit yang ada di tubuh, dari sakit kepala, sakit leher, kaku, pinggang, punggung, saraf kejepit, sakit lambung, semua tiup ke balon. Tangan, kaki, kebas, kaku, tiup ke balon. Terus ya, semua penyakit Bapak Ibu, kolesterol, darah tinggi, apalagi diabetes. Terus tiup ke balon semuanya. Kaki rasanya kaku, lutut sakit, tiup ke balon. Bilang sama Allah, ya Allah saya sakit di sini ya Allah, tiup ke balon sakitnya. Terus. Terus ya. Cek lagi isi pikiran, masih ada nggak luka masa lalu, kesulitan hari ini, dan keinginan-keinginan. Kalau masih ada, tiup semuanya. Tiup semuanya, selesaikan. Bilang sama Allah, ya Allah saya selesaikan, saya serahkan semua beban di pikiran saya. Yuk tiup. Semuanya, sekarang isi perasaan. Ya Allah, marah, sedih, kecewa, dendam, tidak berdaya, putus asa karena capek ya Allah, begini saya capek sendirian ya Allah, nggak ada yang ngerti saya, nggak ada yang hormatin saya merasa tidak ada, saya merasa nggak ada orang yang ngerti, semua yang Bapak Ibu rasakan tiup ke balon. Sampai saya nggak tahu lagi ya Allah isi perasaan saya, tiup ke balon. Terus, saya capek ya Allah, saya capek sendirian ya Allah, saya lelah ya Allah, saya lelah banget ya Allah, tiup semuanya ke balon. Bantu diri sendiri ya Bapak Ibu, nggak ada yang bisa bantu loh selain diri sendiri. Yuk, mumpung di majelis ilmu, keluarkan semuanya. Semua penyakit, ya Allah, saya serahkan kepadamu ya Allah, semua penyakit yang ada di pikiran, perasaan dan seluruh tubuh. Yuk tiup. Oke, sekarang kalau udah semua, pura-pura ya Bapak Ibu, tangan kanan atau tangan kiri atau dua-duanya bawa pisau yang besar, tajam. Yuk pecahin balonnya, 1, 2, 3 pecahin balonnya. Ya, tusuk-tusuk balonnya betul. Terus pecahin balonnya, terus. Gitu, pecahin terus. Kalau ada orang-orang yang nyakitin terlihat di balon itu nggak apa-apa, pecahin juga. Karena itu adalah gelembung emosi kita, pecahin. Kalau perlu dengan senang hati. Kalau perlu dengan senang hati pecahinnya. Selama ini kan kita nggak bisa ya, nah sekarang dengan senang hati terus pecahin. Ya Allah, ini loh ya Allah yang saya kesal banget. Ini loh ya Allah yang saya nggak bisa lupain banget. Ini loh ya Allah yang saya nggak bisa keluarin banget. Hari ini ya Allah saya udah keluarkan, saya udah selesaikan. Oke, udah pecah semua balonnya, udah lempar alatnya. Sekarang masuk lagi ke dalam perasaan. Tutup matanya, hadirkan Allah. Rasakan ada kelegaan, ada ketenangan. Perbesar ketenangan dan kelegaan di perasaan. Perbesar ketenangan dan kelegaannya di perasaan. Hadirkan Allah yang maha besar. Kita lama loh nggak hadirkan Allah di perasaan. Yuk, hadirkan Allah di perasaan. Perluas, perlebar, perbesar. Boleh nggak senyum manis lepas dari hati untuk Allah? Kita nggak pernah senyum sama Allah, minta aja kerjanya. Yuk, sekarang senyum sama Allah. Senyum manis lepas dari hati ya, tutup matanya, makanya tutup matanya, senyum manis lepas dari hati, hadirkan Allah di perasaan. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. 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 Membantu hari ini menyelesaikan semuanya. Ada ya Allah rasa lega. Ada ya Allah rasa tenang. Ada ya Allah rasa lega. Ada ya Allah rasa tenang. Saya ridho ya Allah.
Hadirkan ridho di perasaan Bapak Ibu. Saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah dengan hidup saya. Saya ridho ya Allah dengan semua cerita hidup saya. Saya ridho ya Allah dengan semua masa lalu saya. Saya ridho ya Allah dengan takdir saya. Meskipun berat banget ya Allah. Meskipun sulit banget ya Allah. Meskipun sakit banget ya Allah. Meskipun capek banget ya Allah. Tapi gak apa-apa ya Allah. Hari ini kami belajar di Al-Muhajirin hari ini. Hari ini ya Allah. Saya lepaskan semuanya karena saya percaya bahwa bersama kesulitan datang kemudahan. Dan hari ini ya Allah saya lepaskan semua kesulitan itu. Saya lepaskan ya Allah semua kesulitan, semua beban yang ada di pikiran dan perasaan, juga semua sakit di tubuh ke balon tadi. Duhai Allah yang maha baik, sekali lagi ya Allah terima kasih. Terutama terima kasih ya Allah untuk nafas ini, nafas yang tanpa batas ini, nafas yang gratis ini. Saya nggak tahu ya Allah kalau harus bayar berapa. Terima kasih ya Allah untuk nafas yang jadi kekuatan saya sampai hari ini. Meskipun kesulitan datang, saya masih bisa bernafas. Saya nggak tahu kalau nggak bisa nafas gimana. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Boleh nggak Bapak Ibu senyum buat diri sendiri? Kita tuh jahat sama diri sendiri, nyakitin diri sendiri. Bilang terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih ya, siapapun nama Bapak Ibu disebut, terima kasih ya, kamu baik. Terima kasih ya, udah lelah ya. Terima kasih ya, udah nemenin perjalanan sejauh ini. Untuk kaki kita yang gak pernah lelah jalan. Untuk tangan kita yang gak pernah berhenti bekerja, terutama pikiran dan perasaan. Terima kasih ya, maaf ya kalau selama ini cuma diisi sampah. Hari ini, saya berucapkan terima kasih banyak, I love you. Bilang, I love you, sama diri sendiri. Sekarang boleh nggak diisi rasa syukur dan bahagia 100 kali lipat di perasaan. Perluas, perlebar, perbesar. Rasa syukur, rasa bahagia, rasa tenang, rasa lapang, termasuk ada Allah di situ. Perbesar, perluas, perlebar. Alirkan kepikiran. Alirkan kepikiran, penuhi isi pikiran dengan rasa syukur dan bahagia. Alirkan dengan rasa syukur dan bahagia, rasa tenang dan rasa lapang. Alirkan juga Allah yang maha besar. Alirkan cinta kasih sayang Allah yang tanpa batas. Alirkan ke seluruh tubuh. Alirkan ke mata, ke wajah, ke seluruh tubuh dari leher, bahu, pinggang, punggung, perut atas, perut bawah, bahkan organ vital kita, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, alirkan. Dan izinkan membesar. Rasa syukur dan bahagianya membesar, rasa tenang damainya membesar, termasuk Allahnya membesar di dalam perasaan kita. Dan biarkan membesar keluar. Kalau kita ngomongin energi dan ngomongin aura, dia membesar keluar seluruh tubuh kita, nggak apa-apa. Keluar, membesar, melebar di alam semesta ini, di langit dan bumi ini, bahkan ke seluruh Al-Muhajirin, bahkan rumah kita, sampai ke pojok-pojok, bahkan sampai ke sudut-sudutnya. Izinkan boleh nggak rasa tenang hadir di dalam pikiran perasaan, terutama di seluruh muka bumi ini, terutama langit dan bumi, sampai rumah kita yang ada di mana jauh dari sini, izinkan aja energi kita mengalir sampai sana. Oke, bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini saya menjadi diri yang baru. Menjadi hamba yang Engkau sayang. Saya yang tenang, saya yang ridho dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Ya Allah, hari ini saya menjadi hamba yang tenang dan ridho dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Jadikan ya Allah ridho saya pembuka ridho-Mu. Terbuka ridho-Mu ya Allah di langit dan di bumi. Sehingga mudah langkah ini. Selalu dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan. Semakin tambah ibadah dan syukur setiap harinya. Semakin takwa dan tawakal kepadamu. Dan pastinya ya Allah saya bahagia, penuh percaya diri dengan semua peran saya di dunia ini. Seiring itu ya Allah, saya penuh berkah-Mu, berkah berkelimpahan rezeki yang mengalir deras setiap hari tanpa henti. Saya siap ya Allah menerima kemudahan untuk mendapatkan kesembuhan, sehat lahir batin, terangkat semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saya siap melangkah dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan. Bapak Ibu rasakan kakinya, tubuh, pikiran, perasaan. Saya siap ya Allah melangkah dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan. Semakin ringan
langkah ini, pikiran, perasaan, dan tubuh ini terus-menerus melangkah dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan. Semakin tambah ibadah dan syukur setiap harinya, makin takwa dan tawakal kepadamu ya Allah, dan pastinya saya bahagia ya Allah. Perkuat rasa bahagianya Bapak Ibu di perasaan dan pikiran. Saya bahagia ya Allah. Saya bahagia ya Allah, penuh percaya diri menjalani peran saya di dunia ini. Seiring itu, saya siap menerima berkah-Mu. Berkah berkelimpahan rezeki yang mengalir deras setiap hari tanpa henti. Bukan cuma buat saya, tapi buat suami saya, buat istri saya, buat anak cucu keturunan tak terbatas nanti. Juga untuk orang tua saya, keluarga saya, dan semua orang yang mengenal saya di semesta raya ini. Terjadi dengan izin-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu dan tentunya dengan ridho-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baca Fatihah sambil senyum manis lepas dari hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gosok-gosok telapak tangannya, jadikan Al-Fatihah obat di telapak tangan, usap ke seluruh wajah, ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Bismillah jadi obat. Silahkan minum Bapak Ibu air putihnya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bismillah ya, hari ini minimal sedikit kita isi hati kita bahagia. Sehingga rasa bahagia ini memutus mata rantai luka batin kita. Dan cukup sampai di kita aja. Anak kita nggak usah lagi ya, sepakat ya? Oke. Terima kasih banyak, isi terus hati bahagia, karena hati bahagia adalah bagian dari rasa cinta kepada diri sendiri dan ini adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Bismillah, kita menjadi penduduk surga dunia sampai surga sungguhnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah dengan suka hati dan rela membantu diri sendiri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan pengajian lainnya. Untuk siapa tadi? Oh, untuk Bapak. Pak dibayar cash aja Pak. Oke, terima kasih banyak untuk semua atensinya. Terima kasih banyak untuk semua prakteknya. Bismillah. Menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Terima kasih banyak ya buat Bu Vera yang sudah memberikan luar biasa materi kepada kita semuanya. Sekali lagi boleh ya berikan aplaus buat Ibu Dr. Vera kali ini. Gimana rasanya Bapak Ibu? Sudah bahagia tanpa rekayasa, betulan bahagia? Oh, jangan sedih lagi, udah bahagia ya. Alhamdulillah ya, ternyata setelah kita membuang semua emosi kita, sampah kita, sedih kita, marah kita, bahagia itu mudah ya Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bahagia? Karena sampah kita masih banyak. Kenapa kita tidak ada kemudahan? Karena kita tidak ada ridho dan tenang. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya di sini ya, kita praktekkan terus setiap hari yang seperti tadi. Dan ini kabar menariknya nih Bapak Ibu,
Ibu Vera ini siap untuk mendampingi anak-anak kita di pondok, dan insya Allah nanti sepondok semua santri kita akan belajar healing seperti ini. Tepuk tangan buat Bu Vera yang luar biasa. Beliau siap katanya masuk ke kelas-kelas, ke kamar-kamar, jadi supaya anak-anak kita itu apa? Kita banyak ya anak-anak kita ini yang kesel sama mamanya, kesel sama bapaknya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu, tapi semuanya benar-benar anak-anak itu tuh bahagia lahir batin, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas ya secara bukan hanya IQ tapi spiritual, emosional, dan tentunya menjadi manusia yang betul-betul berguna, rahmatan lil alamin. Ya, itu saja semuanya. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, dan sebelum ini kita musafahah dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa